aku kedatangan tamu. Dia seorang aktris. Kalian mungkin banyak yang udah kenal sama kami. Tapi sebelum aku panggil kami, aku mau ada pantun buat kalian. Cahaya pagi masih termaram, burung nuri terbang melayang. Jika awan sudah tentram, sepanjang hari pasti senang. Okay. So guys, please welcome kami. Entertain, seru banget ceritanya. Semoga ceritaku menginspirasi teman-teman Ayah juga yang lain ya. Jadi aku mulai dari umur 8 tahun. Sekarang aku udah 21. Aku mulai karena aku suka. Jadi aku suka liatin TV, terus kayak ada nyanyi-nyanyi. Terus ada dulu zamannya Tasya Kamila, terus Agnes Monica masih kecil juga, terus nyanyi-nyanyi, aduh lucu banget, pengen banget gitu, suka gitu. Aku pengen jadi dulu aku pengen jadi artis mah gitu, ngomong sama mamaku. Terus kebetulan mamaku juga mensupport. Nah, aku umur 8 tahun, aku waktu itu kelas 2 SD, mau masuk kelas 3, akhirnya aku mulai casting. Aku casting, wah aku castingnya tuh perjuangan banget. Dari umur 8 tahun mungkin aku udah casting sampai sekarang udah ribuan kali. Jadi pertama-tama tuh aku gak pernah dapet. Aku casting iklan gak pernah dapet kan. Udah casting berkali-kali, pagi tuh bisa ada 3 castingan, 4 castingan, 5 castingan, tapi gak dapet. Sampai akhirnya mungkin udah lebih dari 100 kali, terus aku kayak hopeless, aduh malah udah deh gak usah lagi deh casting, aku capek, aku gak bisa deh kayaknya. Akhirnya terus Allah kasih aku kesempatan, aku casting sinetron, akhirnya ganti. Terus tahu-tahu udah deh aku dapet peran, terus alhamdulillah perannya bagus. Dulu aku ceritanya jadi protagonis, jadi ceritanya aku anak susah, terus dari gitu aku diambil sama ibunya itu orang kaya, jadi aku anak angkatnya, dan akhirnya terbuka jalan sampai sekarang gitu. Lalu buat kami. Jadi berarti benar-benar ini udah kayak udah cita-cita yang kakak dari awal. Iya, aku kayak ngeliat TV tuh kayaknya ya ampun kok lucu banget, bisa ada gambarnya gitu kan, terus bisa gaya-gaya. Kalau hobi kakak sendiri apa sih? Hobi aku suka olahraga. Kebetulan aku tiap hari tuh olahraga, jadi aku olahraganya berkuda. Gitu, seru, kamu harus cobain berkuda nanti kapan-kapan sama aku. Oke. Kakak tuh ada nggak sih kayak inspirasi buat jadi dalam dunia entertain? Kakak tuh pengen kayak siapa gitu, kayak benar-benar role model kakak tuh kayak gitu? Role model aku siapa ya di entertain? Buat aku di entertain semuanya hebat-hebat ya. Mau itu siapapun gitu, mau yang lebih di bawah aku, maksudnya yang umurnya lebih kecil di bawah aku, menurut aku semuanya hebat-hebat. Tapi role model buat hidup aku ya mama aku, karena mama aku dari awal kan nemenin aku, terus dari gitu syuting dari pagi ketemu sampai pagi lagi, abis ketemu pagi lagi nemenin aku sekolah. Jadi role model aku mama aku, tapi buat orang-orang entertain semuanya buat contoh buat aku gitu. Kalau tips nih, kalau kita misalnya pengen kayak kakak pengen masuk ke dunia entertain, ada kayak tips atau triksnya buat kita gitu nggak?
Tipsnya harus sabar, harus mau capek, karena casting kan capek. Mau kita sekarang udah bisa, aku kayak sekarang aku udah bisa syuting iklan, udah bisa syuting sinetron, udah layar lebar semuanya, tapi aku tetap masih casting gitu. Mau sebesar apapun, mau udah namanya sebesar apapun, yang namanya kita mau dapet kesempatan, pasti kita harus berusaha dulu, harus casting dulu, harus ketemu orang dulu, harus penyesuaian dulu. Jadi kita kalau mau masuk dunia entertain harus sabar, harus berjuang, harus capek, ya kan pasti capek syuting dari pagi sampai pagi, tapi terus bosen juga nungguin kan, syuting tuh nungguin lama gitu kan, pengen main apa itu harus sabar, terus harus berjuang, harus berdoa juga yang pasti, terus minta dukungan dari orang tua. Oke, kakak ada nggak sih kayak pasti di setiap pekerjaan kan ada suka ada dukanya kan? Kalau suka duka di dalam dunia entertain sendiri tau gak sih? Kalau dukanya kan tadi aku udah cerita ya, iya. Casting itu kan capek, terus nungguin syutingnya, waktunya lama gitu kan. Tapi sukanya yang pasti kalau udah ngelihat aku masuk TV gitu ya, aku pertama ngelihat iklan aku dulu 3 SD itu iklan permen, aku inget banget iklan permen yang sampai sekarang masih tayang setiap hari Minggu. Kalau ada kartun anak-anak itu kayak iklannya tuh nggak pernah diganti dari dulu aku sampai sekarang. Aku tuh ngeliatnya kayak ada aku gitu, aku kasih tahu ke semua orang ada aku telepon nenek aku, itu senengnya gitu. Terus senengnya aku bisa ketemu sama banyak orang, ketemu sama Ayah sekarang, bisa dari sekolahnya Ayah, jadi itu semua sukanya. Kakak dapat ini lagi ada project atau apa gitu? Kalau project kemarin aku baru selesai sinetron streaming, judulnya Halilintar, tayang di SCTV, tapi itu udah selesai. Terus habis itu aku habis selesai syuting layar lebar, judulnya Stip dan Pensil. Itu mau tayang di akhir 2016 ini atau di awal tahun besok. Gitu. Good luck Kak. Terima kasih Ayah, good luck juga buat Ayah. So, ini mungkin pertanyaan penutup dari aku. Iya. Kakak ada harapan apa buat karir kakak ke depan? Harapannya banyak. Aku pengen bisa lebih dari sekarang, kan manusia nggak ada yang puas ya aku pengennya lebih sukses dari sekarang, bisa membanggakan mama papa terus deh gitu, bisa nanti ditonton sama Ayah sama teman-teman Ayah semua di TV sama di bioskop ya. Ya udah, thank you kami. Terima kasih juga Ayah, terima kasih juga teman-temannya Ayah. So, kayaknya aku pengen buka Q&A kalau mungkin emang ada yang mau nanya sama kami. Boleh? Apa pengalaman yang paling berkesan saat lagi syuting? Oke, langsung aku jawab. Halo. Hai. Iya, aku jawab ya pertanyaannya. Pengalaman yang paling berkesan itu, aku waktu itu sering banget syuting di tengah-tengah hutan dan di tengah-tengah danau gede banget. Itu adanya di Depok ya. Aku syuting itu tuh dulu karena sinetron anak-anak semua kebanyakan lokasi syutingnya di satu tempat itu, aku tuh harus di tengah hutan malam-malam jam 12 malam, gak ada toilet, gak ada apa-apa, listrik juga susah banget. Terus aku harus nyebur ke danau itu, dan danau itu udah dingin banget dan jorok. Terus deh gitu malam-malam serem juga, takut ada buaya, takut ada apa, tapi harus nyebur. Jadi ceritanya aku karena aku jahat kan, jadi karena udah marah-marah gitu, akhirnya peran protagonisnya kesel, terus aku dijorokin gitu. Dijorokin, terus aku jatuh. Ya udah, itu berkesan banget karena habis itu aku basah, kuyup, nggak bisa mandi, bau, tapi itu aku seneng. Okay, next question, Miss. Ya, selamat sore. Sore, Miss. Ya, mau tanya, kan tadi dari artis kecil, cilik ya, terus shootnya dari pagi sampai pagi lagi, terus udah harus sekolah lagi. Nah, itu gimana cara ngatur waktunya biar balance antara artis dan juga sekolah? Oke, makasih Miss pertanyaannya. Oke, aku jawab ya.
Kebetulan mamaku tuh yang mengatur semuanya. Mamaku tuh dari awal sampai sekarang tuh yang masih mengatur semua jadwalku, sampai aku sekarang kuliah juga diaturnya sama mama. Kebetulan dulu itu stripping kan dari pagi sampai pagi. Akhirnya jadi aku pulang sekolah, aku berangkat sekolah itu jam 8 udah di sekolah, jam 12 aku udah pulang, jam 1 aku udah syuting lagi. Nah pulangnya itu jam 3 pagi atau enggak jam 4 pagi itu udah perjanjian. Jam 5 aku udah harus ada lagi di rumah, istirahat 2 jam, aku balik lagi syuting. Dulu sih aku kayak gitu. Jadi ya Ada pertanyaan lagi? Ya, aku ya. Mau tanya, tadi kan di awal bilangnya berkali-kali ya castingnya. Iya. Nah itu apa sih yang bikin kamu terus motivasi sama semangat, pokoknya nggak pantang menyerah deh buat casting sampai sebanyak itu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Aku suka pertanyaan yang ini. Motivasinya karena dari awal aku udah pengen banget jadi artis, pengen masuk TV. Terus mamaku tuh pas tahu aku masuk TV tuh kayaknya, wah kamu ada motivasi buat masuk TV. Jadi kayaknya kalau aku mengecewakan mamaku di tengah-tengah tuh aku sedih kan. Jadi motivasi terbesar aku adalah keluargaku, mamaku, papaku, nenekku, orang-orang yang sudah mensupport aku dari awal dan selalu nemenin aku dari pagi sampai pagi. Jadi kalau aku di tengah-tengah kayaknya udah deh mah nggak usah, mamaku ikut sedih juga. Jadi aku nggak mau keluargaku sedih dan aku mau membanggakan semua orang gitu. Oke, I think itu udah cukup buat hari ini. Thank you banget Kak. Terima kasih Ayah sudah mengundang aku. Semoga ketemu sama Ayah lagi ya. Aku ada ini tuh. Ada apa tuh? Yang buat kami. Terima kasih. Oke,